Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Ibu. Maaf. Untuk pagi ini kita melanjutkan kuliah kimia dasar kefarmasian. Ya, pada dua pertemuan yang lalu kita sudah eh, belajar dan berdiskusi ya untuk materi atom ya, kemudian bagaimana ikatan kimia itu terjadi ya, ikatan ionik, ikatan kovalen dan juga ikatan kovalen koordinasi ya. Kemudian atom-atom apa saja yang penting ya, yang banyak apa namanya banyak kita temui pada struktur kimia, baik itu obat, nanti mungkin sebagai eh, bahan aktif obat, kemudian sebagai eksipiennya, kemudian kosmetik, dan juga mungkin sebagai bahan tambahan pangan. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari tentang intermolecular force. Ya. Jadi kalau kemarin itu bagaimana ikatan kovalen itu bisa terjadi ya, dan sebagian besar ini untuk eh, bahan aktif farmasi ini dia memiliki ikatan kovalen pada struktur kimianya ya. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu kita bisa merubahnya menjadi suatu senyawa ionik ya dengan tujuan-tujuan tertentu ya. Baik. Jadi untuk intermolecular force ya, itu adalah gaya yang terjadi antara molekul dengan molekul ya. Bisa molekulnya sama ya, molekul air dengan molekul air ya, molekul gula dengan gula ya, dan etana dengan etana ya, itu intermolecular force. Kalau dia eh, terdiri dari atau ikatan intermolecular force itu terjadi pada molekul yang sama, maka dia akan membentuk suatu apa namanya apa ya, kita namakan dia, jadi dengan adanya intermolecular force pada molekul yang sama, maka dia akan terlihat pada wujud sesuai dengan intermolecular force-nya ya. Jadi apakah suatu senyawa itu dia merupakan suatu bentuk gas, ataukah dia wujudnya cairan, atau dia wujudnya padatan, itu sebenarnya adalah intermolecular force dari molekul yang sama. Tetapi jika intermolecular force itu pada senyawa yang berbeda, itu kita nanti akan banyak apa namanya mempelajarinya pada saat misalnya pembuatan suatu sediaan ya, di mana kita eksipien ya, kemudian eksipien itu kalau dalam bentuk larutan berarti harus larut ya kan. Kalau dalam bentuk tablet dia harus bisa berkumpul, harus bisa dikempa ya, harus bisa dikempa. Kalau dia tidak bisa apa, tidak ada intermolecular force di antara molekul-molekul itu, maka kita akan kesulitan untuk membuat suatu bentuk sediaan tablet ya. Jadi nanti kegunaannya adalah pada semester-semester di atas ya. Jadi kita sekarang belajar tentang teori-teori dasar, dan mungkin akan saya berikan spill-spill ya manfaatnya di bidang farmasi nanti kelak kalian di semester atas atau nanti sebagai seorang apoteker ya. Baik, saya akan share screen. Ya, baik. Ya, jadi intermolecular force seperti tadi saya sampaikan, atraksi ya antara molekul yang sama sehingga dia akan akan tampak pada wujud solid, liquid ataupun gas ya. Kemudian dengan adanya intermolecular force pada senyawa yang sama, maka dia akan memberikan sifat-sifat fisik ya, melting point-nya, boiling point-nya ya, elastisitasnya, kekuatannya dan sebagainya ya. Nah, ini kita akan mempelajari ada tiga intermolecular force yang paling
tidak itu ada dua ya, van der Waals force dan hydrogen bond yang akan kita pelajari. Untuk ion-ion interaction mungkin apa namanya, kan sekilas saja saya sampaikan ya. Jadi ion-ion interaction itu ya nanti mungkin saya berikan satu contoh pada interaksi obat reseptor. Ya, baik. Jadi ada yang intramolecular force. Ya, intra itu ya antara ikatan antara atom dengan atom yang lain pada satu molekul yang sama. Ya. Kalau antara molekul yang berbeda, maka intermolecular force. Ya, saya kira sudah jelas. Ya, baik. Nih, ya. Jadi kapan suatu senyawa kimia kita anggap dia sebagai bahan aktif? Ya, ada yang mau menjawab? Kapan suatu senyawa kimia kita anggap sebagai suatu bahan aktif farmasi? Jadi suatu bahan kimia yang antah berantah ya, dia akan kita anggap sebagai bahan aktif farmasi jika dia sudah memberikan suatu efek terapeutik yang tertentu. Ya, bagaimana efek terapeutik itu bisa timbul? Maka paling tidak senyawa ini harus bisa masuk ke dalam tubuh kita ya melalui proses absorpsi, kemudian dia distribusi ya, kemudian nanti ada proses metabolisme ya, ada proses eliminasi dan juga diekspresikan ya. Jadi pada saat dia terdistribusi, dia bertemu dengan reseptor yang cocok ya, kemudian dia bisa berinteraksi, maka dia akan menimbulkan suatu efek-efek yang tertentu ya. Jadi ini misalnya suatu senyawa obat, maaf, suatu senyawa kimia ya, dia bisa masuk pada rongga ya, reseptor ya. Kemudian gugus-gugus di sini bisa berinteraksi ya, intermolecular force dengan asam-asam amino yang ada pada reseptor, maka aktivitas dari reseptor atau enzim ini juga pasti akan terganggu ya, terganggu karena dia yang semula gerakannya bebas, tetapi dengan adanya obat di sana maka dia akan menjadi lebih rigid ya. Dia sulit untuk bergerak ya, sehingga fungsinya sebagai enzim atau sebagai reseptor pasti juga akan terganggu ya, sehingga kalau fungsi enzim itu terganggu karena di sisi katalitiknya sudah ada obat yang cocok ya. Jadi obat ini harus ada rongga ya, bentuknya yang tertentu, sedangkan di reseptor ini juga ada rongga sisi aktif tertentu. Kalau obatnya bisa masuk dan dia bisa berinteraksi di sini, maka di sini akan terjadi suatu efek dari senyawa kimia tersebut, sehingga kita bisa menganggapnya sebagai suatu obat. Ya. Jadi interaksi yang terjadi antara gugus-gugus yang ada pada struktur kimia dengan asam-asam amino di sini, apakah itu ikatan hidrogen, apakah hidrofobik van der Waals, ya, apakah di sini London dispersion van der Waals, ya, itu yang nanti akan menentukan apa namanya kerja dari obat tersebut. Ya, baik. Ini jadi salah satu fungsi kita mempelajari intermolecular force. Ya, baik. Ya, sama seperti tadi, jadi obat itu dia memiliki suatu bentuk tiga dimensi yang tertentu, ya. Sedangkan reseptor atau enzim itu juga memiliki pada sisi aktifnya dia juga memiliki ruangan atau rongga yang tertentu, ya. Jadi obat atau senyawa kimia masuk di sana dan bisa berinteraksi, ya. Interaksinya dengan interaksi apa? Ya, intermolecular force. Bisa ikatan hidrogen, van der Waals, atau ikatan ionik. Ya. Yang pertama adalah ikatan van der Waals. Ya, ikatan van der Waals itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Ya, yang paling lemah adalah London dispersion force. Ya, jadi dispersi London ini terjadi jika ada senyawa nonpolar, ya, ya,
kemudian dia bertemu dengan senyawa nonpolar yang lainnya. Maka di sini akan ada interaksi, ya, interaksinya namanya London dispersion. Bagaimana interaksi antara senyawa nonpolar itu terjadi? Maka kalau ini kita lihat senyawa nonpolar, ya kalian tentu masih ingat ya, kalau nonpolar itu berarti distribusi elektron pada semua ikatan itu adalah sama, ya. Nah, suatu saat senyawa nonpolar ini terdistorsi, ya, sehingga dia menjadi seperti ini, ya. Jadi ini yang normal, ya. Kemudian suatu saat dia terdistorsi sehingga yang di sini delta positif, yang di sini tinggi dia delta negatif. Pada saat dia apa namanya mempengaruhi molekul di sekitarnya. Nah, molekul di sebelahnya katod mengalami distorsi, ya. Karena dia mengalami distorsi, maka molekul yang tadinya nonpolar menjadi seolah-olah polar seperti ini, ya, instan, ya. Pada saat dia ini delta positif, delta negatif, maka dia bisa mengalami interaksi. Nah, karena dia temporary, suatu saat dia ini lagi terpisah lagi, ya. Jadi pada saat distorsi dia gabung, kalau nggak gitu ya dia lepas lagi. Sehingga kita katakan ini yang paling lemah, ya. Dan dipolnya namanya induced dipole, ya, karena terbentuk karena adanya induksi dari molekul yang lainnya, ya. Sehingga untuk ikatan Van der Waals itu induksi yang terjadi itu atau interaksi yang terjadi antara dipole interaction. Kalau dia dipole berarti senyawa ini bentuknya apa? Senyawa ikatan polar atau ikatan non polar? Polar, Prof. Ya, Karisma? Polar. Polar. Ya, betul. Ya. Jadi kalau dipole berarti dia polar. Nah, contohnya misalnya ini. Ini misalnya ya, ya, asetaldehid, ya, asetaldehid. Ya. Maka antara C dan O ini terjadi polarisasi. Jadi di sini dia delta positif, di sini delta negatif. Karena elektron di sini cenderung bergerak ke arah O. Nah, bagaimana dengan yang lainnya, ya? Jadi ini juga akan sama. Ya, jadi di sini dipolnya tadi negatif, dan di sini positif. Sehingga dipol-dipol terjadi di sini. Ya, antara dipol positif yang di sini dipol negatif, ya. Jadi dipol-dipol interaction bisa terjadi di sebelah sini. Ya, gitu. Ya. Baik, berikutnya dipol induced dipol interaction, ya. Jadi ini berarti antara senyawa polar dan senyawa yang non polar, ya. Jadi nanti pada saat kalian praktikum, ya, praktikum kepolaran, ya. Jadi ada senyawa I2 polar atau tidak, ya? Senyawa I2. Non polar. Ya, Non polar, betul. Ibu. Ya, betul. Ya. Ya, betul. Ya, jadi I2 nanti akan dicampur dengan H2O. Ya, H2O polar atau non polar? Polar. Polar, Ibu. Betul, polar, ya. Ya, baik. Nah, kalau dia like di soft like, ya, jadi yang polar senang dengan non polar dengan non polar, maka seolah-olah antara
I2 dengan H2O ini tidak bisa terjadi interaksi. Ya. Nah, nanti kalian bisa buktikan ya di laboratorium bahwa dipol indus dipol ini memang terjadi ya. Jadi kalau kalian kocok I2 dengan H2O, maka H2O yang tadinya itu jernih, dia akan berwarna kuning muda. Karena apa? Karena sebagian kecil dari I2 ya itu bisa larut pada H2O ya. Jadi kita itu menyatakan dia larut atau tidak larut itu ada perbandingan antara jumlah solut dan solvennya ya. Misalnya apa namanya untuk kita katakan sangat larut itu misalnya 1:3 ya, 1:3 ya. Nah, kalau dia sulit larut misalnya 1:30 ya. Jadi kalau misalnya kayak I2 ini ya, I2-nya 1, airnya lebih dari 30, maka dia akan sebagian kecil itu akan larut ya. Jadi seperti itu ya. Jadi bahwa dipol indus dipol ini memang terjadi ya. Nanti kalian bisa buktikan pada proses pencampuran I2 dan H2O ya. Jadi senyawa polar akan menginduksi senyawa nonpolar sehingga jadi ya baik ya. Yang terakhir instan dipol, indus dipol itu antara senyawa-senyawa yang non polar. Ya. Ya. Ini ada 3 tipe dipol ya, permanen dipol ya pada senyawa polar, instan dipol pada non polar, indus dipol itu antara apa namanya polar dan non polar. Ya. Ya, jadi ini ya apa namanya senyawa itu mengalami fluktuasi ya. Jadi kadang-kadang dia rata, kadang-kadang dia mencong ya. Pada saat dia mencong dia bisa menginduksi molekul tetangganya. Ya, ini London dispersion tadi sudah ya antar nonpolar ya terjadi instan dipol. Pada saat terjadi instan dipol dia menginduksi molekul tetangganya ya sehingga terjadi atraktif di antara dua molekul tersebut. Ya. Nah, ini ya antara 2H2O ya, kita tahu H2O polar ya dengan O2. O2 polar atau non polar? Non Non polar. Polar. betul ya. Ya, baik ya. Sehingga dia akan terjadi distorsi dan dia akan bisa bercampur ya. Nah, sekarang apa saja yang mempengaruhi kekuatan atau interaksi kekuatan dari interaksi van der Waals ya. Jadi ada berat molekul ya, semakin besar berat molekulnya semakin besar. Karena itu interaksinya juga akan semakin kuat. Surface area dari molekul ya. Jadi kalau dia molekulnya itu bentuknya panjang atau melebar sehingga memungkinkan dia tumpang tindih ya interaksi dengan senyawa yang sama, maka juga apa namanya kekuatan van der Waals-nya juga akan meningkat ya. Kemudian kepolaran dari molekul ya. Jadi kalau ada molekul itu terdapat senyawa polar, maka dipol yang terjadi ya tadi dipol-dipol interaction atau momen dipol atau permanen dipol ya. Atau antara senyawa polar dan non polar tadi ya indus dipol. Ya. Ini ya. Jadi semakin berat molekulnya ya, maka energi yang digunakan untuk memisahkan ya itu juga semakin tinggi ya. Ini contohnya metana, etana, propana ya. Jadi pertambangan satu atom karbon ini
ini ternyata sangat mempengaruhi titik didihnya, ya, perubahan ke fase gas, ya. Ya, ya. Kita lihat pada senyawa pentana, ini pentana, ya kan? Dan 22 dimetil propana, ini sama-sama C5-nya, H12, ya. Tetapi ternyata titik didih dari pentana ini lebih tinggi daripada 22 dimetil propana, ya. Kalau kita lihat strukturnya, ini pentana dia lebih panjang, ya, lebih lebar gitu kan, dibanding dengan 22 dimetil propana. Nah, sekarang interaksi keduanya bagaimana? Ya, jadi antara pentana satu dengan pentana yang lainnya, dia ini memiliki tempat berikatannya atau berinteraksinya itu lebih banyak daripada yang bentuknya sferis, kecil seperti ini. Sehingga kalau kita berikan energi untuk merenggangkan dua molekul ini sehingga dia bentuknya menjadi gas, maka tentu saja pada pentana dibutuhkan energi yang lebih tinggi sehingga di sini titik didihnya juga lebih tinggi daripada yang 22 dimetil propana. Ya, baik. Kemudian kepolarannya, ya, tentu saja interaksi antara polar-polar lebih besar daripada polar non-polar, dan ini juga lebih besar daripada interaksi antara senyawa non-polar dan non-polar. Ya, baik. Menurut kalian, untuk senyawa yang di bawah dengan di atas, ini titik didihnya lebih tinggi yang mana? Sama-sama ada 4 atom utama, ya. Yang di atas 3 atom C, yang di bawah ada 4 atom C. Yang Ya, yang bawah lebih tinggi apa lebih rendah? lebih tinggi. Lebih tinggi, baik. Alasannya apa, Mbak Rani? Karena dia bentuknya lebih panjang ya, Bu. Ya, bentuknya lebih panjang begitu ya, sehingga tadi ya interaksinya dia lebih banyak ya dengan molekul yang sama, gitu ya Mbak Rani ya. Iya, Ya, baik. Untuk teman yang lainnya bagaimana? Apakah pendapatnya sama dengan Mbak Rani atau ada pendapat lain? Ada pendapat lain, Prof. Ya, gimana Mbak Gratia? Menurut saya lebih tinggi yang atas karena ada rangkap duanya. Karena kalau rangkap itu menunjukkan titik didih yang lebih tinggi. Itu menurut saya. Terima kasih. Gratia. Ya, baik ya. Jadi untuk dua senyawa ini ya titik didihnya ya lebih tinggi yang atas. Ya, coba kita analisis struktur kimianya ya. Jadi pada senyawa yang bawah ini semuanya adalah hidrokarbon ya, sifatnya adalah non polar. Kalau yang di atas bagaimana? Yang di atas ini selain hidrokarbon juga ada ikatan antara C dan O, di mana ini merupakan ikatan yang bersifat polar. Ya, jadi kalau semakin banyak atau di sana ada ikatan polar, maka interaksinya juga akan lebih kuat karena dia melibatkan dipole interaction. Ya, kalau yang di bawah ya ini interaksinya adalah instan dipole, ya, dispersi London. Begitu, Mbak Rani dan juga teman-teman. baik Ibu. Ya, baik ya. Jadi ini titik didihnya dia 50 derajat, yang bawah 0 derajat ya. Jadi pada temperatur kamar kita bisa mendapati ini dalam bentuk apa kalau gitu? Padat, gas atau cair? Gas. Ya. Dalam bentuk Gas, Prof. saya kok dengar suara tapi kok pelan-pelan ya. Silakan dijawab, salah enggak apa-apa. Dalam bentuk gas. Ya, betul. Ya, betul. Dalam bentuk gas ya, karena
Ini suhunya sudah di atas dari titik didihnya. Ya. Ya, jadi dia ada dipolnya seperti ini. Nah, jadi dipol di sini berinteraksi dengan dipol yang di sini, ya. Ya, dipol yang di bawah dispersi ya antara alkil dengan alkil. Yang di bawah hanya dispersi London saja, ya, sehingga kekuatannya lebih lemah daripada senyawa yang di atas. Ya. Ya. Nah, ini kita juga sudah tahu bahwa kalau semakin besar berat molekulnya, maka titik didih dari suatu senyawa ini juga akan semakin tinggi, ya. Karena interaksi atau dispersi London yang terjadi juga semakin kuat. Nah, kalau senyawanya sama, hidrokarbon seperti ini, menurut kalian mana yang paling tinggi titik didihnya? Yang lebih sedikit bercabang, Prof. Ya, berarti yang mana, Mas? Yang Kalau paling ini saya beri nomor 1, A, B, C, kamu memilih yang mana untuk yang paling tinggi? yang C, Ibu. Yang C, betul ya. Yang C karena dia lebih lebar ya. Tadi kalian sudah bisa membayangkan berarti dia akan lebih luas ya. Betul sekali jawabannya ya. Jadi kalau dia hidrokarbon semua kita bisa melihat seperti tadi ya. Tapi kalau di sana sudah ada ikatan senyawa polar, maka kita perlu mempertimbangkan ya, karena ada dia polar, maka ada dipol-dipol, kemungkinannya seperti ini ya. Gitu. Ya, baik. Kita lanjutkan ikatan hidrogen ya. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk yang materi sebelumnya itu? Jika tidak ada, maka saya lanjutkan ya. Ikatan hidrogen. Apakah ada yang sudah pernah membaca kapan ikatan hidrogen itu terbentuk? Ikatan hidrogen terbentuk itu ketika kekurangan elektron, Ibu. Ya, ikatan hidrogen akan terbentuk jika kekurangan elektron. Baik, yang kekurangan elektron itu atom apa, Mas? Namamu siapa, Mas? Ahmad Saifikul, Ibu. Oh iya, Ahmad. Ya, Mas Ahmad. Jadi kalau elektron itu atom apa? Atom hidrogennya atau atom apa? Atom hidrogennya, Ibu. Atom Betul. hidrogennya Ya. yang kekurangan elektron, di mana itu terjadi heteroatom. Ya, baik ya. Jadi poin pertama hidrogennya kekurangan elektron. Nah, sekarang kapan hidrogen itu kekurangan elektron? Jika hidrogen itu terikat pada atom-atom yang bersifat elektronegatif ya. Jadi misalnya antara O dan H ya kan, O-nya elektronegatif, maka elektron yang ada di hidrogen itu akan tertarik ke arah O atau N ya, atau F ya. Begitu. Jadi hidrogen ini terikat secara kovalen ya, pada O, N ataupun halogen F. Nah, kemudian hidrogen yang tadi kekurangan elektron itu akan berinteraksi dengan molekul lain atau gugus lain yang ada pasangan elektronnya. Jadi dia kaya dengan elektron. Hidrogennya kekurangan elektron, atom yang lain kaya dengan elektron. Begitu, ya. Ya, jadi hidrogennya terikat pada atom-atom elektronegatif. Ya, sehingga dia
elektronnya ke arah atom elektron negatif, dia delta positif. Nah, hidrogen ini berinteraksi dengan atom-atom yang memiliki pasangan elektron bebas yang kait dengan elektron, misalnya O. Di sini misalnya ikatan di sini dengan C misalnya. Maka di sini akan terbentuk ikatan hidrogen. Ya, jadi hidrogen kekurangan elektron, di sini ada atom yang kaya dengan elektron. Ya, di sini. Bukan di sini ya, antara O dan H ini juga ada ikatan, tapi ini bukan ikatan hidrogen. Ya, ini adalah ikatan kovalen. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan oktet, kecuali H ya, hanya 2 saja, maka oksigen akan berikatan dengan hidrogen ya, melalui elektron. Jadi bukan di sini, ikatan hidrogennya ada di sini. Ya, baik. Nah, hidrogen yang ada di sini ya, ini dikatakan sebagai donornya. Nah, yang di sini nggak ada hidrogennya, ini dinamakan aseptor ikatan hidrogen. Ya. Dan ikatan hidrogen ini termasuk ikatan van der Waals yang lebih kuat daripada yang tadi, ya, London dispersion. Ya. Ya. Nah, bentuk jika hidrogennya kekurangan elektron. Ya. Dan hidroatom yang lain itu kaya dengan elektron, yaitu memiliki pasangan elektron bebas. Ya. Ini kita katakan sebagai donor ikatan hidrogen, yang di sini adalah aseptornya. Ya, baik. Kita lihat contohnya seperti ini. Ya, jadi ini ada hidrogen fluorida. Ya, nah karena di sini elektronegatif, maka H di sini menjadi delta positif. Nah, antara hidrogen fluorida satu dengan yang lainnya bisa terbentuk ikatan hidrogen. Ya. Jadi ikatan hidrogennya di mana? Di sini. Ya, ini. Ya. Di sini apa di sini? Di sini ikatan kovalen. Ya. Ini juga kovalen ya. Ini juga kovalen. Ya. Baik. Jadi kalau ikatan hidrogennya terbentuk di sini, ya, maka yang sebagai hidrogen donornya senyawa yang mana? Yang di bawah ini saya kotaki, atau yang di atas saya beri lingkaran. Hidrogen donornya yang mana? Yang bawah atau yang atas untuk ikatan hidrogen yang sebelah sini? Silakan, siapa yang menjawab? Yang bawah, Prof. Yang bawah adalah donor ikatan hidrogen, betul ya, karena di sini dia yang memiliki apa namanya, delta positif hidrogennya. Yang di sini adalah aseptor. Sama yang di sini senyawa amonia ya, ikatan hidrogen. Kalau yang di bawah ini donor ikatan hidrogen ini yang mana? Yang bawah atau yang atas? Silakan. Yang atas. Atas, Prof. Iya, betul. Ya, betul. Ya, jadi ini adalah donor dari ikatan hidrogen, ini adalah aseptornya. Ya, betul sekali. Ya, jadi kalau kalian tadi lihat ya, slide kedua tadi, suatu senyawa kimia masuk ke dalam rongga dari enzim atau reseptor, di mana pada enzim atau reseptor itu banyak asam-asam amino, maka yang terjadi juga seperti ini ya. Jadi kalau ada H dari
obat yang berikatan dengan atom N, maka H ini bisa membuat ikatan hidrogen dengan gugus amino yang ada pada reseptor. Ya, antara lain seperti itu. Ya. Ataupun dari reseptor itu ada seperti ini hidrogennya. Ya. Sedangkan di dalam obat ada atom-atom sebagai aseptor, maka juga bisa terjadi interaksi ikatan hidrogen antara senyawa kimia tadi dengan enzim atau reseptor. Ya, begitu. Nanti kita akan pelajari lagi lebih mendalam di semester 3 ya. Saya juga yang akan memberi materi tentang asam amino, peptida, dan protein. Ya, kita akan bertemu lagi nanti. Mungkin ada penerapan dari intermolecular force ya. Ya, baik. Ya. Yang lainnya, ini antara H2O dengan H2O yang lainnya. Ya, H2O kita tahu ada H dan O, H, maka H di sini akan berinteraksi dengan membentuk ikatan hidrogen dengan atom O. Ya, demikian. Ya. Ya. Berikutnya adalah hidrogen bond yang terjadi pada senyawa, ya, terutama asam asetat, asam karboksilat, ya, sehingga hidrogen itu membentuk suatu dimer. Ya. Nah, kalau dia bentuknya dimer, tentu saja untuk merubah dia atau memisahkan senyawa tersebut, ya, itu memerlukan energi yang jauh lebih tinggi, ya. Nah, ini ya, jadi misalnya ini asam asetat, ya. Kemudian ya, kemudian ini ada senyawa ini sama-sama 2 atom H. Baik, jadi pada asam asetat di sini ada 2 kemungkinan ikatan hidrogen, ya, di sebelah sini dan juga di sebelah sini, sehingga dia menjadi senyawa yang lebih besar, ya, dan ini ciri-ciri dari senyawa asam karboksilat, ya, dia titik didihnya akan lebih tinggi, ya, karena adanya 2 ikatan hidrogen yang kemungkinan terjadi di sini. Nah, sekarang ini saya punya 3 senyawa, etana, etanol, dan asam etanoat. Menurut kalian, bagaimana urutan titik didihnya? Mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah? Silakan. Mungkin kalian tidak perlu browsing di internet dulu, ya. Jadi dari teori yang kalian dapatkan tadi, kira-kira susunan untuk titik didihnya urutannya bagaimana? Silakan. Dari atas itu paling kecil, Prof. Lalu semakin ke bawah itu semakin besar titik didihnya.
Ya, betul, betul sekali. Namamu siapa, Mas? Abdul Nafi, Prof. Nafi, ya Muhammad Nafi ya. Ya, Ya, baik. Ya, baik. Untuk teman yang lainnya, apakah setuju dengan pendapatnya Mas Nafi? Setuju, Prof. Setuju, Prof. Setuju, Setuju, Prof. Prof. Ya, Setuju, Prof. baik. Sudah benar. Ya, sudah benar. Nah, sekarang nanti tugas kalian ya mencari ya titik didih dari masing-masing. Etana titik didihnya berapa ya? Etanol titik didihnya berapa ya? Ini salah ini, salah, salah. Ini salah. Ya. Jadi ini salah ya. Ini harusnya CH3 saja. Ya, dan asam astat titik didihnya berapa ya. Kemudian kalian jelaskan mengapa berbeda. Ya, boleh dijawab di sini. Coba untuk yang senyawa yang atas etana, mengapa kalian menyimpulkan atau melakukan prediksi ya titik didihnya paling rendah ya. Jadi nanti kalian juga seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa melakukan prediksi ini sifat fisikokimianya kira-kira seperti ini ya. Larutannya dia lebih cocok di sini, harus diapakan ya. Nanti kalian akan melakukan analisis seperti itu ya pada semester-semester yang di atas ya. Coba untuk ini, untuk senyawa yang apa jawaban pertanyaan tadi kalian sudah benar, tetapi saya ingin mendengar alasannya apa. Untuk senyawa yang atas itu kenapa kalian menyimpulkan atau melakukan prediksi bahwa titik didihnya akan paling rendah? Silakan. Mungkin selain Nafi ya, selain Saya, Nafi, teman-teman yang lain. saya, Nah, ya, Mas Ricardo, oke. kalau yang nomor 3 itu karena ada ikatan rangkapnya, Prof. Jadi itu yang paling tinggi, Ya, jadi ikatan rangkap dan dia bersifat apa? Selain dia ikatan rangkap, dia sifatnya polar. ya betul polar ya. Jadi seperti ini ya. Untuk yang bawah dia ada dua kemungkinan ikatan hidrogen. Ya, benar. Ya, sekarang teman yang lainnya, silakan. Untuk yang nomor satu atau nomor dua, Kalau yang nomor Izin satu silakan yang jawab, nomor Prof. Yang nomor 1. ya baik, silakan. Ya, udah gantian ya. Coba Lukman dulu, yang nomor satu. Untuk yang nomor 1 karena dua-duanya hidrokarbon, Prof. Jadi ikatannya non polar dua-duanya. Jadi paling rendah. Ya, baik ya. Di sana terjadi dispersi London ya. Van der Waals yang paling rendah. Ya, oke. Yang nomor dua, silakan tadi Mbak siapa ya tadi ya yang saya terlewat. Mbak Jesslyn, Ya, silakan. Kalau yang nomor dua, tiga. ya, yang nomor dua di sana juga ada kemungkinan terbentuknya ikatan hidrogen ya karena ada OH ya. Jadi H di sini ya bisa membentuk ikatan hidrogen ya dengan apa? Atom O Tanda. dari etanol ya, dari etanol molekul yang lainnya ya. Ya, nih nanti di sini tabelnya ya. Tapi dia hanya satu di sini. Kalau yang di sini ada dua kemungkinan terbentuknya ikatan hidrogen. Kalau yang di nomor tiga ya, sehingga dia lebih kuat ya. Oke, nanti itu kalian tuliskan pada jawaban tugas ya untuk pertemuan yang ketiga ini. Ya, ya, baik. Nah, sekarang bagaimana menurut kalian untuk senyawa yang di sebelah kiri dengan di sebelah kanan? Apakah bisa terbentuk ikatan hidrogen antara yang di kiri dengan yang kanan?
Jadi tadi kan hidrogennya harus yang kekurangan elektron. Kapan kekurangan elektron? Kalau dia berikatan dengan atom elektronegatif. Nah, sekarang menurut kalian yang sebelah kiri ini apakah memenuhi ketentuan tersebut? Izin menjawab, Prof. Ya, Mbak Sefira, Kalau menurut saya tidak memenuhi. tidak memenuhi. Ya, baik. Kenapa, Mbak? Karena dia berikatan dengan karbon, begitu ya? Izin, Prof. Ya, Jadi ini tidak memenuhi karena di sini kan terdapat 3 elektron klorida. Nah, ini membuat atom H-nya ini menjadi lebih positif sehingga tidak bisa berikatan hidrogen. ya, baik, Kak Karisma. Ya, ya. Jadi kalian ini ya perlu memperhatikan terutama atom-atom yang ada di golongan 7 yang sifatnya bagaimana? Elektronegatif. Ya, artinya apa elektronegatif itu? Ada yang ingat? Kecenderungan untuk Menerima sebuah elektron. ya, Delia. Jadi kecenderungan menerima elektron artinya apa? Kecenderungan dia untuk menarik, ya, menarik elektron masuk ke kulit terluarnya. Ya, nah di sini ada 3 atom Cl berikatan dengan karbon, ya. Jadi ini semua. Ya. Jadi elektron ini dari karbon ini ditarik ke arah Cl. Kira-kira karbon ini kerapatannya bagaimana? Tinggi atau rendah dia? Kalau elektronnya ditarik oleh gugus-gugus di sebelahnya, kerapatan elektron pada C ini tinggi atau rendah menurut kalian? Rendah. Tinggi. Rendah. Elektronnya ditarik ke atom-atom sebelahnya, berarti C ini kerapatan elektronnya rendah. Supaya dia stabil, bagaimana? Supaya dia stabil, maka dia akan menarik elektron dari hidrogen. Sehingga hidrogen bagaimana kerapatannya? Tinggi atau rendah di sini? Rendah. 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 Ya, baik. Kalau dia rendah, berarti dia memenuhi syarat untuk bisa membentuk suatu ikatan hidrogen jika ya pasangannya adalah molekul lain yang memiliki kerapatan elektron tinggi. Ya, sehingga pada kasus ini ya pada kloroform ya, ini senyawa kloroform ya. Ini bisa bercampur ya berinteraksi dengan aseton. Ya, ya delta positif di sini. Nah, di sini terbentuk ikatan hidrogen. Ya, jadi ini suatu pengecualian. Ya. Suatu pengecualian di mana hidrogennya berikatan pada karbon yang banyak ditarik oleh atau berikatan dengan atom-atom elektronegatif. Ya, dan ini ikatan hidrogennya namanya ikatan hidrogen non konvensional. Ya, kalau yang tadi di depan tadi ya itu ikatan hidrogennya konvensional. Ya, kalau seperti ini namanya ikatan hidrogen non konvensional. Ya, baik. Ya, jadi nanti ada ya macam apa interaksi antara obat dan reseptor itu juga melibatkan ikatan hidrogen yang non konvensional seperti ini. Ya, hidrogennya terikat pada karbon. Loh, kan nggak bisa gitu kan, seperti tadi kalian jawab. Tapi tolong kalian perhatikan atom-atom lain yang ada di sekitar atom karbon tersebut. Ya, nanti itu akan membantu menjawab. Ya, oke. Saya lanjutkan. Ya. Jadi ini juga ada ya 2 isomer ya
Yang satu, jadi senyawa ini sama-sama inti aromatis, sama-sama ada gugus OH, sama-sama ada gugus nitro. Bedanya yang satu dia apa namanya bersebelahan atau orto, yang satunya bentuk para. Nah, sekarang kalian coba jelaskan mengapa bentuk para titik didinya lebih tinggi. Ada yang mau mencoba? Saya mau coba. Ya, baik Andre. Karena itu surface areanya itu lebih besar, jadi lebih panjang kan, jadinya lebih tinggi. Ya, Mungkin. betul. Ya, betul, Andre. Itu salah satu alasannya ya. Jadi dia surface areanya lebih lebar, kan lebih panjang, sehingga kemungkinan kompak antara senyawa kanan itu yang satu dengan yang lain itu lebih kuat kekompakannya ya, sehingga titik didinya lebih tinggi ya. Oke, kalau yang sebelah kiri kan dia lebih sferis ya, dia lebih membulat. Ya, oke. Yang kedua apa? Selain dia tadi, Izin ya silakan Mas apa? izin mencoba menjawab Ibu. Ya, silakan Mas Ahmad. Jadi yang sebelah kiri itu karena OH, posisi OH-nya itu orto dan membentuk Iya, ikatan hidrogen intramolekul. Sedangkan yang iya, sampingnya betul. sebelah kanan ini parah tapi intermolekul. Iya, betul. Ya, jadi selain dia panjang, pada yang parah bisa membentuk ikatan hidrogen intermolekular ya antara para yang satu dengan para yang lain. Sedangkan yang orto dia sudah intra ya. Sehingga kemungkinannya untuk membentuk intermolekular itu semakin kecil ya. Karena dia sudah ada yang digunakan untuk intra. Ya, begitu. Ya, betul sekali. Ya, 100. Ya, berarti kalau saya tanyakan ujian berarti kalian sudah bisa ya. Oke. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Ya. Ya, baik. Jadi di dalam tubuh kita ya itu juga ternyata banyak ikatan hidrogen yang terjadi ya pada molekul DNA ya. Jadi ini kalau ada rantai ya, rantai pada DNA ini di sini ada senyawa-senyawa basa yang saling berinteraksi ya. Kita lihat ada 2, ada 3, ini adalah jumlah ikatan hidrogen yang terjadi. Ya, jadi ini sudah normal ini. Jadi ada adenin ya di sana ada 2 ya tempat membentuk ikatan hidrogen dengan timin ya. Sitosin ada 3 ya membentuk ikatan hidrogen dengan guanin ya. Nah, kalau sampai terjadi apa namanya terjadi perubahan pada DNA ya misalnya dengan adanya suatu bahan kimia tertentu sehingga susunan DNA itu menjadi terjadi perubahan ya di mana adenin yang tadinya berikatan dengan timin dia menjadi berikatan dengan sitosin maka tentu saja terjadi ketimpangan ya struktur DNA akan berubah ya. Kalau struktur DNA berubah maka fungsi-fungsi yang berkaitan DNA juga pasti akan mengalami perubahan ya. Jadi ini ya antara O dengan H ya, H di sini dengan N, H di sini dengan O ini sudah berpasangan ya. Kalau misalnya guaninnya ini misalnya sama adenin, maka mungkin ada salah satu ikatan hidrogen yang tidak terjadi dan struktur DNA itu menjadi berubah ya. Dan itu tentu saja tidak kita inginkan ya. Baik ya. Baik, saya kira untuk intermolecular force ini slide yang terakhir. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya berpindah ke campuran homogen dan heterogen? Ya, oke. Tidak ada, saya lanjutkan ya. Baik, berikutnya adalah campuran homogen dan heterogen ya. Jadi kita tahu bahwa tadi antara molekul yang sama ya, molekul yang sama itu bisa terjadi intermolecular force, antara molekul yang berbeda juga akan terjadi intermolecular force ya dan ini yang akan menjadi
dasar di mana suatu campuran itu bisa homogen ataupun heterogen, ya. Ya. Jadi campuran homogen itu kalau apa namanya komposisinya itu uniform, ya. Sedangkan kalau heterogen ya tidak uniform, ya. Kalian tentu bisa membayangkan, ya. Nah, coba kita lihat di sini ilustrasinya, ya. Saya menggambarkan di sini ada bentuk sediaan sirup, ya. Bentuk sediaan sirup, maka pada bentuk sediaan sirup itu pasti ada suatu solutnya, ya kan? Biasanya kalau sirup ini ditujukan pada pasien apa ya? Kalian pernah membaca tidak? Biasanya kalau sirup itu untuk pasien yang bagaimana? Anak kecil, kulit, Ya, betul, minuman, ya. tablet. Ya, betul, ya. Jadi farmasi itu sampai memikirkan seperti itu, ya. Jadi memikirkan sampai bagaimana kita membuat sediaan di mana pasien itu senang untuk menggunakan obat itu. Tidak ada kesulitan. Kalau pasiennya kesulitan, maka menjadi tugas seorang farmasis untuk mengembangkan bentuk sediaan apa yang bisa diterima oleh pasien sehingga pasien itu bisa teratur minum obat dan tujuan pengobatan itu bisa tercapai. Ya, salah satu tujuan pembuatan sediaan sirup ditujukan pada pasien anak-anak. Nah, kalian bisa nggak membayangkan kira-kira sirup yang disukai anak-anak itu seperti apa? Yang manis, Yang ada rasanya. Yang enggak pahit, Bu. Ya, betul, ya. Manis, nggak pahit, baunya enak, ya kan? Baunya enak, rasanya enak, gitu kan? Tapi ada obatnya. Nah, berarti kalau begitu pada sediaan sirup kalian sudah bisa membayangkan apakah hanya satu senyawa saja yang dilarutkan? Tidak, ya. Jadi padatannya itu bisa beberapa macam, ya. Belum kita tambah pengawet supaya sirup itu bisa kita gunakan dalam jangka waktu tertentu, ya. Atau kalau dia tadinya dia tidak bisa larut sempurna, maka kita tambahkan lagi suatu bahan untuk menstabilkan dia dalam bentuk suspensi, suspending agent, ya. Malah banyak itu, ya kan. Nah, dari teori-teori tentang intermolecular force, maka kita nanti bisa membuat suatu formula, ya. Bahan A, B, C, D, E, ya, bisa larut pada satu solvent, ya. Atau mungkin kalau tidak cukup satu solvent, mungkin ada kosolventnya, ya, seperti itu, ya. Nanti kan ini kalian nanti akan apa namanya pasti ya akan belajar atau diajari dan nanti akan mahir, ya, bisa untuk membuat suatu formula sediaan farmasi, ya. Baik, jadi kalau seperti ini maka kita bisa katakan dia homogen, ya. Jadi pada bagian atas, bawah, dan tengah itu semua konsentrasi dari bahan obatnya adalah sama. Ya, sekarang bagaimana dengan yang di sebelah kanan? Kalau kanan ini menurut kalian bentuk sediaan apa ya? Apakah dia homogen? izin menjawab. Heterogen, Prof. Ya, betul, ya. Dia tidak homogen, ya. Dia heterogen, ya. Nah, kalau kita gimana caranya supaya dia bisa bercampur? Maka kita melakukan suatu pengocokan, ya. Ini seringkali ya ada bahan biasanya kalau emulsi ini seringkali itu di sediaan kosmetik, ya. Jadi ada bahan berminyak, ya, kemudian dicampur dengan bahan yang polar, ya, air. Nah, gimana caranya supaya dia homogen, ya? Maka kita tambahkan bahan namanya surfaktan, ya. Jadi dia bisa menurunkan, ya, tensi di antara dua permukaan itu, ya, yang tadinya dia nggak mau bertemu tapi adanya surfaktan, maka antara lemak dengan apa namanya dengan air dia bisa bertemu, bisa bercampur, ya, pada sediaan-sediaan kosmetik, ya, sediaan-sediaan semi solid, ya, untuk pemakaian luar itu nanti akan banyak campuran antara minyak dengan air, ya. Ya. Jadi kalau seperti ini maka dia tadi sebenarnya, ya,
dipol, indudipol ya. Airnya dipol ya, tapi yang lemak-lemaknya ini yang non polar. Jadi kalau dikocok, ya mungkin dia akan berinteraksi ya, tapi kemudian dia segera akan terpisah lagi. Ya, maka kita perlu menambahkan suatu emulsifying agent kalau seperti ini ya. Baik. Ya. Ya. Jadi ini adalah karakteristik dari suatu larutan, kita katakan larutan, poluid ataupun campuran hidrogen ya. Jadi kita bisa lihat dari particle size-nya dan karakteristiknya ya. Jadi umumnya untuk sediaan hidrogen itu ya particle size-nya besar dan dia bisa disaring ya. Kalau kita diamkan dia akan terpisah ya, dia akan terpisah ya. Sedangkan kalau larutan kalau kita diamkan dia tidak akan terpisah dan partikel yang larut di sana ya itu tidak akan dapat disaring ya, biasanya dia bentuknya transparan ya. Nah, ini contoh campuran di bidang farmasi ya. Jadi ada true solution ya, ada force dispersion dan juga ada colloidal ya, bentuk colloidnya ya. Sekarang bagaimana suatu larutan itu bisa terbentuk ya. Ya, jadi misalnya kalian apakah ada yang pernah menggunakan atau pernah membuat teh panas di pagi hari? Ada nggak? Saya, Bu. Nah, saya ya oke, Mbak Rara. Pada waktu membuat teh panas apa yang dilakukan Mbak Rara? Coba ceritakan ke teman-temanmu. Apakah sama dengan temanmu yang lain? Sama, Bu. Kan memanaskan air dulu, terus menuangkan teh, gula, lalu baru air panasnya. Sekian. Apa yang terjadi, yang tampak pada air panas itu, Mbak Rara? Eh, molekul-molekul seperti bulatan-bulatan ketika mendidih seperti itu, Bu. Nah, setelah dicampur dengan serbuk daun teh dan juga gula, apa yang berubah dari air panas tadi? Warnanya, Bu, dan rasa. Ya, baik. Jadi warna dan rasa ya. Kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama ya, gula larut dalam air ya, sehingga pada waktu kita masukkan gula, kita aduk maka gula akan larut dalam air ya. Air yang tadinya tidak berasa menjadi rasanya manis ya. Kemudian air panas ya, itu juga dia bisa masuk ke dalam ini, dia bisa membuka sel ya, rongga sel yang ada pada serbuk daun teh ya. Dia masuk kemudian melarutkan bahan-bahan yang ada di sana ya. Kemudian dia membawa keluar sehingga teh itu perlahan-lahan warnanya semakin tua, coklat tua ya. Kan pada waktu dicampur ya, di awal-awal kan masih ini ya, warnanya masih agak muda gitu kan. Tapi semakin lama, semakin banyak bahan-bahan yang bisa terambil oleh air panas itu, maka dia bisa semakin coklat tua. Artinya apa? Artinya pada larutan ya, itu masih jernih ya Mbak ya. Nggak ada partikel kan di sana. Tidak ada. Ya, baik. Jadi pada saat kita membuat larutan itu bisa ya berasal dari solvennya tunggal yaitu air, solutnya bisa lebih dari satu. Ya, kalau hanya gula saja berarti solutnya satu, solvennya satu. Tapi kalau sudah membuat teh manis panas maka solutnya bermacam-macam. Ada tanin, ya kan? Kalau di daun teh ada klorofilnya, ya. Kemudian ada kafeinnya juga, ya. Begitu. Jadi solutnya bisa lebih dari satu. Seperti tadi pada saat membuat sediaan sirup, ya, solvennya mungkin cuma satu, ya, golongan glikol, ya, golongan glikol.
Tapi solutnya macam-macam, ada bahan obatnya, ada pemanisnya, ada supaya baunya harum ya, supaya rasanya apa namanya menyenangkan ya, ada pengawetnya juga ya, jadi solutnya bisa lebih dari satu ya. Nah, kemudian selain bisa dilarutkan dalam air panas ya, komponen-komponen yang ada di daun teh itu juga bisa dilarutkan dalam etanol. Etanol 70%. Ya. Etanol 70% itu berarti gabungan antara etanol dan air. Ya. Etanol 70% berarti dalam 100 mili ya, campuran itu etanolnya 70 mili, sisanya adalah air. Ya. Jadi kita bisa melarutkan tadi kafein ya, kemudian apa namanya tanin ya, kafein yang ada di daun teh juga dengan campuran itu. Ya, artinya apa? Artinya kita sudah tahu ya bahwa dalam suatu larutan ya, baik solvent ataupun solut bisa hanya satu, bisa juga merupakan suatu campuran. Ya, saya kira clear ya. Kalian sudah apa namanya? Saya kira kalian sudah ini juga ya, menemui itu atau mengerjakan itu dalam proses sehari-hari. Ya, jadi proses ya Mbak Rara tadi mengambil komponen yang ada di serbuk daun teh dengan air panas itu namanya proses ekstraksi. Ya, jadi kita mengambil, ya kita ambil semuanya, ya. Nah itu pernah nggak ini apa namanya teman-teman yang lain ya mendiamkan teh itu. Jadi bikinnya pagi, ya kemudian siang-siang atau agak sorean gitu, dilihat apa yang terjadi. Pernah, Prof. Ya, Jadi Mbak Velia. tehnya itu mengendap. Ya, baik ya. Artinya apa? Ya, artinya komponen-komponen yang ada di sana tertarik semua sampai dia jenuh. Jadi dia sudah tidak bisa larut lagi, dia mengendap. Nah, itu namanya larutan yang jenuh. Ya. Nah, kalau dalam hal ini dalam kaitan dengan teh, maka tanin-taninnya itu akan terambil, ya, terambil semakin banyak. Ya. Nah, itu bisa digunakan sebagai obat. Ya, kalau misalnya mudah-mudahan tidak kalian ya, tapi misalnya ada teman atau ada tetangga atau keluarga yang diare, ya diare, ya, tapi tidak panas ya, jadi diarenya itu non spesifik ya, mungkin alergi apa gitu ya, diare. Ya. Kita nggak siap obat, ya. Nah kalian bisa menggunakan teh kental, ya. Karena apa? Karena di sana taninnya cukup banyak. Tanin itu sifatnya adalah adsorben. Ya, jadi dia bisa mengabsorpsi toksin-toksin yang ada di saluran cerna. Ya. Kalau tidak ada, kalau misalnya apa namanya nggak ada teh, ya kita bisa gunakan norit, ya karbon, ya itu juga bisa digunakan untuk apa namanya menyerap toksin atau alergen yang ada di saluran cerna. Ya. Tapi nanti jangan kaget ya. Pada waktu kalian ke belakang, mohon maaf, itu juga warnanya sesuai dengan warnanya norit, hitam ya. Jadi jangan kaget nanti kaget ya. Kemudian ke dokter, kenapa kok ini jadi hitam? Nah, memang sebelumnya sudah mengkonsumsi norit yang warnanya hitam untuk pengobatan diare. Ya, baik. Saya lanjutkan. Ya. Nah, jadi pada proses pelarutan ya, itu apa yang terjadi sebenarnya interaksinya? Kita tahu antara solut dengan solut terjadi interaksi intermolecular force, solvent dengan solvent juga demikian. Maka pada proses pelarutan kita berusaha supaya solut dan solvent ini berinteraksi. Sehingga kita perlu melakukan pengadukan, ya kan? Seringkali kita melakukan pengadukan, ya kan? Nah, itu maksudnya supaya solutnya berinteraksi dengan solvent atau bahkan mungkin kita panaskan, ya. Itu maksudnya untuk meningkatkan interaksi antara solvent dan solut sehingga dia akan membentuk suatu larutan. Ya. Nah, untuk
apa namanya, kelarutan ini ya biasanya dia dilaporkan dalam bentuk gram solut per 100 mili larutan ya gitu ya. Jadi gram per 100 mili solvent ya. Ini adalah berbagai macam tipe larutan ya. Jadi ada gas dalam gas ya, misalnya udara ini yang campuran gas dengan gas, gas dalam liquid ya, misalnya CO2 dalam air ya, gas dalam solid ini H2 dalam palladium, liquid dalam liquid ya, tadi ya contohnya misalnya etanol dengan air ya, itu dalam liquid in solid, ini contohnya senyawa amalgam ya, solid in liquid saya kira tadi sudah antara gula dengan air ya, solid in solid ini pada senyawa-senyawa alloy ya. Untuk yang bawah ini saya kira tidak kita gunakan di farmasi. Liquid in solid amalgam ini juga jarang ya. Jadi ini larutan gas ya, ini di udara ini macam-macam ternyata apa namanya, komposisi gasnya ya, dan semuanya dia mungkin jadi satu ya. Ini contoh campuran mungkin ya. Nah ini juga ya gas dalam liquid ya, oksigen dalam air ya. Ini sediaan apa namanya, effervescent ya, mungkin nanti kalian juga akan membuat senyawa bentuk sediaan ini, di mana pada saat dimasukkan di air dia akan mengeluarkan gas CO2 ya, seperti ini. Ya. Ini liquid dalam liquid, etanol dalam air, H2O dalam H2O2 dalam air. Bagaimana interaksi intermolekularnya ya? Ya, baik. Jadi kalau dia, oh maaf, kalau ini NaCl dilarutkan dalam air. Interaksi intermolekularnya bagaimana ya? Jadi di sini ada elektrolit Na+ dan Cl-, maka Na+ ini akan dikelilingi oleh bagian dari H2O itu yang kerapatan elektronnya tinggi. Kira-kira apa ya? O atau H yang berdekatan dengan Na? Yang O. Iya, betul, Naura. Ya, betul. Jadi yang akan berdekatan dengan Na adalah atom-atom O dari H2O. Ya, sedangkan Cl-nya yang negatif dia didekati oleh atom-atom H dari H2O. Ya, jadi ini bentuknya. Ya, baik. Sedangkan kalau yang di sini H2O dilarutkan dalam air, ya, jadi di sini molekulnya netral, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah interaksinya interaksi ikatan hidrogen. Ya. Ya. Demikian juga pada saat etanol dicampur dengan air, maka di sini juga akan terbentuk ikatan hidrogen ya, antara molekul etanol dan air. Ya, sehingga kalian bisa menjelaskan kenapa etanol bisa campur dengan air. Ya, ya karena di sana ada intermolecular force, yaitu ikatan hidrogen, di mana ada O dari etanol dengan H dari hidrogen. Ya, begitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk senyawa yang besar seperti ini? Asam stearat, menurut kalian larut di air atau tidak? Tidak, Prof. Ya, berarti ya tidak. Kenapa berarti ya? Karena kan itu terlalu banyak nonpolar, karena itu ikatannya kan C dengan C atau enggak C dengan H. Yang Iya, polar tuh hanya yang paling ujung kanan COOH. Nah, karena terlalu banyak non-logam sih, non-polar, maka lebih sulit larut dalam air gitu, Prof. ya, betul berarti ya. Ya, nanti semester 3 kalian akan belajar asam karboksilat ya. Setelah setelah 4 karbon itu kelarutan dalam air sudah sangat rendah ya. Jadi benar, stearat asam stearat ini ada COOH-nya yang bersifat polar, tetapi gandengannya ini yang di belakang ini non polar. Ya, akibatnya apa? Ya, akibatnya apa namanya? Yang CC yang
besar ini dia akan menutupi ya gugus polar ini sehingga kelarutan dalam interaksi ikatan hidrogen dengan air juga menjadi sulit ya. Jadi dia tidak lurus begini ya aslinya, dia akan bergerak-gerak ya ini apa namanya menutupi COOH yang ada di sini ya. Nah, sekarang glukosa, kenapa glukosa C-nya 5, C-nya 6 tapi dia larut dalam air? Karena pada glukosa banyak gugus OH yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air. Ya, gitu. Nah, sekarang bagaimana usaha kita untuk merubah misalnya asam stearat ini yang tadinya tidak larut air menjadi larut air? Kira-kira bagaimana caranya? Izin menjawab, Prof. Iya, Mbak Rana. Ya, melarutkan stearik asidnya itu dengan NaOH. Yang iya. Ya, betul. Betul ya. Betul. Jadi kita merubah asam yang sulit larut ini menjadi bentuk garamnya dengan menambahkan suatu basa ya. Ini nanti kita sebut sebagai sabun ya, Na stearat ya. Jadi ada ujung polar, ada ujung non polar ya. Betul sekali Mbak Clara ya. Nah, nanti di dalam apa namanya membentuk suatu sediaan farmasi juga seperti itu ya. Untuk senyawa-senyawa yang ada asam karboksilatnya, jika di sana sulit larut dalam air, maka kita bisa merubahnya menjadi bentuk garam. Ya, baik. Nah, ini tadi sudah ya solid solution contoh-contohnya ya. Ini juga contohnya apa namanya bentuk-bentuk ya bentuk sediaan atau campuran mungkin ataupun hidrogen tadi ya. Ya. Kemudian bagaimana proses melarut itu bisa terjadi? Yang pertama tadi kita sudah tahu dia bisa membentuk suatu intermolecular force ya. Yang lainnya ya proses pelarutan itu bisa terjadi jika dua senyawa yang dicampur itu membentuk suatu senyawa baru ya. Lalu suatu reaksi kimia. Ini tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana pelarutan NaCl dalam air ya. Jadi ada hidrasi di sana ya. Ini contohnya saya kira tadi juga sudah saya sampaikan ya. Bagaimana NaCl itu Na-nya dikerubuti apa? Na-nya berdekatan dengan O, sedangkan Cl-nya berdekatan dengan H dari molekul air. Ya. Nah, sekarang ini kenapa kita tadi apa namanya belajar tentang pelarutan ya? Nah, ini contohnya kalian nanti sebagai seorang farmasis harus bisa membuat sediaan ini ya. Misalnya di sini jadi ada chloraseptic ya, suatu bentuk spray ya. Ini terdiri di suatu antiseptik fenol ya 0,3 gram dilarutkan dalam 20 mili larutan ya. Jadi berapa konsentrasi fenol yang ada di sana? Maka kita bisa menghitungnya ya. 0,3 gram dalam 25 kali 100%. Maka kita sudah tahu konsentrasi dari fenol ya 1,4%. Ya, saya kira mudah. Nah, sekarang ini silakan dikerjakan ya. Saya izin sebentar untuk minum ya. Jadi ada Pepto-Bismol ya, ini suatu obat bebas ya yang digunakan untuk
mengatasi diare atau rasa kurang nyaman pada bagian atas lambung kita. Ya. Kandungannya adalah 525 mg bismut subsalisilat setiap 15 mili sendok makan. Ya. Berapa persen ya konsentrasi dari bismut subsalisilat tersebut? Ya silakan dihitung. Ya. Jadi nanti silakan salah satu untuk menjawabnya. Izin menjawab, Prof. Iya, Mbak. Izin menjawab sesuai Iya, Kamila, tadi. silakan ditulis dulu, Kamila. Ya, jawabanmu ditulis bagaimana caranya, gitu ya. Sudah, Ya, Ibu. saya tinggal sebentar. Bisa Sudah ditulis di- di slide ini? Kamu bisa menulis di slide? Oh, enggak, enggak. Ya, silakan. Mbak, bocor, Mbak. Bener nggak, teman-teman? Ya, betul. Ya. Kamila, apakah ada yang beda jawabannya? Mana ya? Ya. Berikutnya, ya. Ini jadi ini kalian sebagai seorang farmasis ya diminta untuk membuat larutan salin ya. Jadi larutan garam yang di dalam infus itu ya, intravenous drips ya untuk pasien yang tidak bisa mengkonsumsi secara oral. Nah, ini tadi ya. Jadi ada yang nggak bisa minum tablet, maka dibuatkan sirup. Tapi ada yang nggak bisa menelan, maka diberikan secara intravenous ya. Jadi sediaannya itu 0,92% ya gram per volume NaCl dalam air. Berapa gram NaCl ya yang terkandung dalam 250 mili
larutan ya. Jadi kalian bisa menghitung dengan mudah ya seperti ini sehingga kita dapatkan NaCl-nya 2,3 gram NaCl ya. Nah, ada juga ya saline solution ini dia dalam bentuk 10 mili. Nah, kalau dia dalam bentuk 10 mili, berapa NaCl yang diperlukan? Kalian bisa menghitung? Prof, izin mencoba. Ya, silakan. Ini berarti apa? Masih 0,92% WiFi Iya, betul. NaCl-nya. Berarti Iya, betul. Tapi dia dalam 10 mili. 10 mili, ya. Untuk berat NaCl-nya di 0,092. Iya, betul. Ya, teman yang lain? Ya, karena 0,92% berarti dia 0,92 dalam 100, ya kan? Kalau dalam 10, berarti yang atas juga dibagi 10. Ya, oke, betul sekali ya. Jadi nanti kira-kira kalian juga akan seperti itu ya, sebagai seorang farmasis ya, mungkin di industri obat yang memproduksi sediaan-sediaan intravena ya. Jadi harus menghitung berapa keperluan NaCl dalam setiap sediaannya. Ya, oke. Nah, sekarang ini berapa volume dari 5% ketamin yang kandungannya 75 mili. Jadi ketamin ini adalah anestetik ya. Anestetik ya dibuat dalam bentuk injeksi ya. Jadi ingin dibuat injeksinya 5%. Ketaminnya 75 mili. Jadi kalau begitu berapa berapa volume pelarut yang dibutuhkan? Izin menjawab, Prof. Ya, Mbak Kayla. Volume yang dibutuhkan itu 1,5 mili, Prof. 1,5 mili. Ya. Betul ya teman-teman yang lain? Betul, Prof. Betul ya? Ya, sudah. Ini kalau kalian kan sudah mengoreksi kerjaan temannya ya, kira-kira seperti itu ya. Berarti nanti kalian bisa ya kalau misalnya ada soal-soal seperti ini. Oke. Ya. Berikutnya adalah menghitung molar. Ya. Menghitung molar. Nah, kalian tentu masih ingat ya bagaimana menghitung molar, yaitu mol dari suatu solut. Mol bagaimana menghitung mol? Ada yang ingat? Izin menjawab. Ya. Gram per mr. Ya, gram per mr. Jadi kalau begitu, kalau molar bagaimana menghitungnya? Ya, mol dibagi dengan volume. Ya, baik. Saya kira apa namanya? Kalian tentu sudah bisa ya. Jadi mungkin saya lewati saja ini. Ya, ya. Berikutnya adalah ini senyawa hidrat. Ya, jadi senyawa hidrat ini nanti kalian akan bekerja ya pada semester 4 ya, praktikum kimia organik ya, kimia organik preparatif. Di mana pada saat praktikum kimia organik itu kita sering menggunakan apa namanya senyawa organik ya, pelarut organik yang tidak larut dalam air ya. Sedangkan pada proses sintesis ya itu seringkali kita memanfaatkan reaksi asam basa, di mana kalau di sana ada asam maka kita tambahkan basa membentuk garam, kemudian kita cuci dengan air ya. Sehingga sisa air itu seringkali masih berada di dalam pelarut organik ya. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan sisa air itu? Maka kita menggunakan senyawa hidrat, antara lain Mg sulfat 7 hidrat. Kan ini sudah ada hidratnya. Kalau ditambah air bagaimana? Kalau di sini sudah dalam bentuk hidrat, maka senyawa ini sudah tidak bisa digunakan untuk mengikat sisa air tadi. Jadi, kita harus merubah senyawa hidrat menjadi anhidrat.
Bagaimana caranya merubah senyawa hidrat ini menjadi anhidrat? Berarti kita harus bisa menghilangkan kristal air. Apa yang kalian usulkan untuk menghilangkan kristal air di sini? Silakan. Dipanaskan, Prof. Ya, betul, Mas Andri. Kita panaskan, ya, dipijar, ya. Maka kalian akan melihat perubahan bentuk, perubahan wujud dari air, ya. Jadi dari bentuk padat, ya, kemudian kalau suhunya dinaikkan, berarti dia akan berubah menjadi apa? Cair. Ya, jadi Mg sulfat 7H2O ini bentuknya padat. Tapi kalau kalian pijar, ya, di awal-awal, maka dia akan basah. Ya, jadi airnya ini, kristal air akan berubah wujud menjadi cair. Ya. Kalian panaskan terus, maka cairan ini nanti dia akan menguap, ya. Jadi nanti tampak itu uapnya seperti kalau kalian manasin air di atas api, ya. Sampai sudah nggak kelihatan lagi asapnya, ya, uapnya itu, ya. Kalian ambil, ya. Nah, setelah dalam bentuk anhidrat, maka bisa kita tambahkan sedikit ke dalam campuran yang tadi ada sisa airnya. Senyawa anhidrat ketemu dengan air, dia berubah menjadi hidrat. Kalau dia hidrat, dalam pelarut nonpolar, larut atau tidak ya? Kalau senyawa hidrat ini dalam larutan nonpolar atau pelarut nonpolar, kira-kira larut atau tidak? Ada H2O-nya, berarti dalam pelarut nonpolar, berarti dia larut atau tidak? Tidak. Ya, sehingga kita bisa menghentikan penambahan setelah di sana terbentuk endapan. Ya. Jadi kalau Mg sulfat anhidrat ketemu dengan air, dia berubah menjadi hidrat, maka dalam pelarut nonpolar dia akan mengendap. Ya, jadi kalian bisa melihat itu, ya, pada saat praktikum. Ya, ya, baik. Ini contoh-contoh senyawa hidrat, ya, dan penggunaannya, ya, ya. Jadi ada yang di bidang farmasi dan untuk keperluan yang lainnya, ya. Baik, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Prof, izin bertanya. Ya, silakan Mbak Rara. Kalau untuk contoh seperti teh, itu tadi kan termasuk yang larutan yang tetap jenuh. Nah, larutan yang jenuh itu kan ada juga tetap jenuh, tidak jenuh, dan terlewat jenuh. Apakah itu tiga konsep kejenuhan tadi itu masuk ke heterogen ataupun homogen, Prof? Sekian, terima kasih, Prof. Jadi, kalau tadi dia tidak ada endapannya, ya. Jadi kalau kita biarkan dia ada endapannya, ya berarti dia lewat jenuh, berarti dia sudah masuk dalam heterogen, Mbak. Ya, karena tadi kan syaratnya untuk dia homogen, ya, dia tidak bisa difilter, ya, kemudian tidak bisa disaring, ya, karena ukuran partikelnya dia sangat kecil, ya. Nah, kalau dia itu sudah berlebih jumlahnya daripada kemampuan dari pelarut itu untuk melarutkan, maka dia akan mengendap. Nah, di sana akan terjadi perubahan yang tadinya homogen menjadi heterogen. Begitu, Mbak Rara. Terima kasih, Prof. Ya. Ya. Apakah yang tadi lewat jenuh tadi bisa kita naikkan kelarutannya? Bisa, kita panaskan. Ya, kalau dipanaskan, itu kelarutan akan meningkat. Ya. Nah, nanti teori itu atau ilmu itu nanti akan kalian dapatkan lagi, ya, lebih mendalam pada saat kita di praktikum kimia organik. Ya, nanti kita akan belajar tentang
rekristalisasi. Ya, gitu ya. Baik. Jadi ini karena waktunya juga sudah habis ya, untuk yang berikutnya ini hanya teori-teori ya, saya kira kalian bisa pelajari dengan mudah. Ini contohnya benzena dan diklorometan ya. Oh maaf, karbon tetraklorida ya, dua-duanya suatu senyawa nonpolar. Bagaimana dia bisa bercampur? Maka di sana terjadi proses dispersi ya. Ya. Jadi antara CC4 dengan oktana ya, di mana oktana ini juga suatu senyawa nonpolar, maka dia akan terdispersi seperti ini ya. Ya. Nah, ini apakah CCl4 dengan heksana itu bisa campur? Ya, karena dia dua-duanya nonpolar, maka dia bisa terdispersi. Apakah oktana dengan metanol ini bisa campur sempurna? Ya, kita tahu oktana itu nonpolar, metanol dia polar, maka dia akan bisa bercampur sebentar, kemudian dia akan terpisah ya. Jadi dia tidak bisa bercampur sempurna. Ya. Baik. Ya, ini tadi ya, jika ada dua senyawa yang tidak bercampur ya karena apa namanya surface tension atau tegangan permukaannya itu apa namanya tinggi, maka kita turunkan dengan penambahan suatu surfaktan ya. Ya, baik. Yang lainnya kalian bisa pelajari sendiri ya. Baik, saya kira untuk kuliah saya sudah selesai ya. Saya akan berpindah untuk membuka presensi. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan. Silakan sebelum saya akhiri kuliahnya. Prof. Sudah Saya mau cukup? bertanya, Oh ya, silakan Mas Fikar. untuk teori van der Waals tadi berarti kita itu lebih mengutamakan polar dan non-polar dulu ya, Prof, dibandingkan permukaan dari sebuah molekulnya. Begitu, Prof. Sekian. Ya, baik. Ya, Mas Ricardo. Betul ya. Jadi kalau kita mau melakukan suatu prediksi sifat fisikokimia, sifat fisik terutama, kita lihatnya secara keseluruhan ya. Apakah di sana hanya terdiri dari nonpolar saja, ataukah di sana terdiri dari juga ada gugus polar, ataukah di sana juga misalnya memungkinkan terbentuk suatu senyawa atau bentuk ionik seperti misalnya COOH dengan NH2 begitu. Jadi secara keseluruhan begitu, Mas. Tadi kan saya memberikannya satu persatu, tapi kalau kita melihat atau kita melakukan prediksi sifat fisik dari suatu molekul, maka kita pelajari keseluruhannya. Apakah dia hanya nonpolar saja, maka dia akan hanya London dispersi London ya. Kalau di sana juga ada nonpolar, tapi ada gugus polar, maka dia ada kemungkinan untuk juga terbentuk suatu dipol-dipol interaction. Begitu, Mas Ricardo. Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Ya, baik. Jadi dengan demikian saya akhiri ya untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat ya. Ya, bermanfaat nanti ya untuk semester-semester di atas kalau kalian mendapatkan materi ini dengan apa namanya lebih rinci lagi ya, dengan contoh-contoh yang lebih konkret ya di bidang farmasi ya, pembentukan sediaan farmasi dan seterusnya, kalian sudah lebih siap begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Saya akhiri kuliahnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, tapi sebentar. Untuk presensinya, Ya, Pak. tunggu ya, tunggu sebentar, sabar. Guys, Saya tunggu buka guys, absen presensi. guys. Ya, jangan keluar dulu ya.